30 orang mau diwawancarai gitu. Nah, hasilnya adalah bla 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 bla. Masukkan nih ChatGPT. Kemudian hal ini diperkuat oleh informan kunci seorang ketua adat. Ketua namanya adat ya. Ya, anggaplah begitu. Dia menegaskan bla 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 bla. Ini kalau dimasukkan ke ChatGPT dia bisa langsung diolah. Tapi jangan suruh ChatGPT-nya yang nyari datanya, kita yang ngasih datanya. Maka dia tidak masih dimaafkan oleh jurnal gitu ya. Wah, dikumpul ke saya dengan ChatGPT dengan tidak diedit kan. Itu parah itu. Ya boleh pakai ChatGPT kok, tapi agak pinter dikit. Oke, referensi. Ini banyak yang abal-abal. Saya udah ajarin pakai Elicit, nyarinya gampang. Ibu Bapak mau cari judul apa aja ada kok. Tuh 5 tahun. Nah, caranya kalau pakai ChatGPT, saya nggak tahu pakai Gemini ya. Kan Gemini menurut saya lebih bodoh dia. Pakai ChatGPT caranya ini. Ajarin bodoh lagi sekali ini. Ambil di Elicit seperti langkah-langkah saya, bawa ke ChatGPT, suruh ChatGPT yang mendialogkan dengan data tadi. Bilang begini, nah ini perintahnya ya. Promnya begini. Nah, ini caranya ChatGPT. Bahas data tersebut menggunakan literatur ini, misalnya ada 10 literatur di atas. Pak Ibu sudah bawa nih dari Elicit ke ChatGPT ya, literaturnya bawa, copy dulu. Dialogkan juga dengan teori apa yang Anda pakai, misalnya teori sustainability heritage, misalnya heritage dari siapa, misalnya Mayer 2022, misalnya teorinya punya dia gitu loh. Kalau promnya kayak gini, ini bakal muncul pembahasannya. Nah, tambah lagi, gunakan bahasa Indonesia akademik. Nah, perfect dah pakai ChatGPT ini. Tapi jangan langsung minta bahasa Inggris, langsung terdetek. Nanti dari hasil ChatGPT ini terjemahkan pakai DeepL. Kemudian korek pakai Grammarly. Biasanya jurnal menerima itu. Ada beberapa jurnal yang strict banget tidak mau pakai AI. Tapi ada jurnal yang masih kalau digituin dia mau. Itu. Jangan mata-mata pakai ChatGPT ya, kan kelihatan jadinya. Gitu loh. Jadi gini, jangan disuruh membahas semua literatur. Misalnya pembahasan A 10 literatur, pembahasan B 10 literatur, pembahasan C 10 literatur berbeda sehingga dapatnya dia 30. Gitu. Bahkan ChatGPT bisa kita minta untuk men-switch literatur. Jika literatur ini tidak cocok dengan subbahasan ini, maka dia dapat diganti dengan literatur di atas yang lain yang lebih match misalnya. Itu bisa dimainkan. Tuh. Jadi AI ini bisa dipakai untuk membantu, tapi kita harus akalin dia. Kita harus tetap mengedit. Kita harus tetap punya datanya. Itu ya. Kemudian referensinya ini format APA7 atau sesuai lingkung jurnalnya ya. Dan sesuai dengan jurnal yang dituju. Biasanya ada Vancouver, ada macam-macam sesuai dengan jurnalnya. Dan Bapak Ibu wajib mensitasi artikel yang saya kirimkan yang kemarin ya. Kebetulan itu match sama pariwisata budaya.
Eh, langsung deh. Coba saya bagi. Saya minta lebih bagus mensitasi dosen pengampunya 3, tapi 1 saya maafkan ya. Satu saya maafkan, tapi lebih bagus 3. Dosen pengampunya, Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak, kalau tidak ada baru cari yang lain. Yang disitasi itu adalah dosen-dosen yang ngajar dan dosen pengampu serta dosen-dosen di kampusnya ya. Karena Ibu dan Bapak belajar di sini terlalu banyak mensitasi tulisan dosen di luar sana, itu keluar parampara namanya ke dalam sistem perguruan. Nah, guruan-guruannya nggak jalan itu. Itu prinsipnya nggak? Kenapa disuruh mensitasi dosen-dosen yang ada di home base dan atau dosen yang ngajar? Atau tulisannya Pak Rektor. Nah, kebetulan Niki punya saya dengan Pak Rektor. Kenapa? Karena sistem angguran-angguran itu di mana kita belajar, di mana kita berproses, kita memakai pikiran yang ada di situ. Hal yang sama, pikiran dosen Anda sama dosen lain itu bisa berbeda perspektif juga. Jadi, dalam menulis tesis disertasi, utamakan dulu Anda mensitasi dosen-dosen Anda, setidaknya walaupun tidak diajar, tapi dia dosen UKM. Ada banyak tulisan-tulisan. Selain saya ada Pak Gede Suwantana, ada Pak Donder. Kami balap-balapan jumlah buku. Saya sama Pak Donder. Balap-balapan jumlah punya buku. Sekarang balap-balapan Scopus. Kan bagus balap-balapannya ya, buduh-buduhan bagus itu. Sama Pak Gede Suwantana juga balap-balapan. Buku dan Scopus. Itu buat seru-seruan aja, itu bukan persaingan tidak sehat. Itu cuma seru-seruan jadi dosen, kan bagus juga. Jadi banyak punya literatur. Oke ya, ada pertanyaan silakan. Ini kalau ada mahasiswa S2 yang ikut Zoom aja, terus kemudian sambil nyapu, sambil tidur. Nah, itu begitu dibikin artikel sudah dibilang 30 terbaru. Masih juga cuma 5, terus tahun 72 yang dikutip. Aduh, 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 mau dimarahin udah gede. Makanya kalau ikut Zoom jangan tidur-tiduran, Ibu dan Bapak. Nggak dengar kan? Saya nggak akan keras-keras ngomong kalau hasilnya ternyata bagus walaupun tidur. Jarang-jarang kuliah tapi bagus seperti ya, kumpul tugasnya bagus itu boleh juga, yang penting penuh standar ya 70%. Izin Ibu, saya bertanya Ibu. Oke. Revisiannya dari Ibu udah saya kerjakan. Mungkin Oke. revisiannya menambah referensi sama dialog gitu saja. Oke. Ya. Di yang etnografi itu Ibu. Oke, sudah ditambah dengan dialogkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Sudah Ibu. Ya, pertanyaannya adalah kan ada saya pakai bukunya Karl Marx itu. Yang komodifikasi budaya itu bukunya kan 1900-an. Nah, Oke. itu Langsung kita praktek. Apa judul bukunya Karl Marx? Das Kapital itu Ibu. Das Kapital. Wah, ini buku klasik ini. Coba kita lihat apakah ada yang membahas Das Kapital di Elisif. Jadi kalau dia literatur klasik, yang dicari adalah yang membahas itu saat ini. Bicaranya nyari ya. Weng, weng, weng. Kita cari di 2021 saja. Langsung biar kejam. Karena ini artikel jurnal, kita cari dari Kimpak. Coba kita tes dulu. Ada? Nih,
2021 banyak. Tapi das kapitalnya sendiri sebenarnya dia boleh dipakai juga karena buku-buku das kapital itu adalah buku klasik. Tapi jangan lupa dalam pembahasannya das kapital tetap satu, dia tahun 72 misalnya dia satu. Tapi untuk membahas das kapitalnya pakai pembahas-pembahas yang terbaru ini. Begitu caranya. Permasalahannya kan ada ibu bapak ngutip soal agama yang sudah terbit tahun 72. Tuh loh. Teorinya itu salah. Baik Ibu, nanti diperbaiki yang bagian. Ya, das kapital tetap boleh dicantumkan. Tapi yang dibahasannya pakai yang di sini, yang terbaru. Apalagi Ibu dan Bapak, literaturnya sudah dicari, ayo saya mumpung buka elicit nih. Kalau sulit mencari dalam bahasa Indonesia, biasanya dalam bahasa Inggris itu banyak banget adanya. Misalnya tourism, awalnya ini umum banget kalau kita ketik tourism itu umum banget ya. Ketik aja lebih spesifik. Itu banyak banget. Tinggal di filter nih ya. Tahun 2024 banyak banget nih. Ini saya kejam ngasihnya ke 2022. Saya kasih ke Q4. Kemudian Ibu dan Bapak, untuk penerjemahannya, saya minta Anda tidak menerjemahkan dengan tool-tool gratisan seperti Google Translate dan sebagainya. Penerjemahan artikel itu adalah penerjemahan bahasa Inggris akademik namanya. Tools yang bisa nyambung itu seperti DeepL boleh, kemudian grammarnya dicek dengan Grammarly. Kalau pakai Google Translate, biasanya dia adalah bahasa Inggris pasar, tidak jurnal tidak mau. Itu. Bahasa Inggris pasar dia. Bahasa Indonesia pun dia harus menggunakan bahasa Indonesia akademik juga. Bahasa Indonesia formal. Ada lagi? Ingat ya, silakan di notes-nya ini. Boleh, bisa di copy kalau nggak salah di notes ya. Termasuk saya minta Anda mensitasi setidaknya satu tulisan saya yang di kajian Bali, lebih bagus 3, dan dosen-dosen lain yang ada di prodi Anda atau yang ada di UKM. Banyak kok ada. Tentang pariwisata itu Pak Sutario, Pak siapa tuh banyak banget tulisannya. Karena sistem guron-guronnya. Oke, ini poin yang saya stressing ya di artikelnya ya. Bukan makalah. Jadi ada sekitar 3 tulisan yang sudah bagus. Selebihnya ini adalah standar makalah yang ditulis. Ini tidak match untuk artikel. Apalagi referensinya tahun 72, 92. Karena ilmu itu perkembangannya cepat banget ya. Seperti teknologi. Apa yang bagus di tahun 72 belum tentu bagus. Bisa jadi ditumbangkan di tahun 2000. Ilmu tuh kayak gitu, dia bukan keyakinan dia yang harus dipegang teguh. Saya aja banyak nggak setuju sama tulisan saya tahun 2011. Setelah saya baca, kenapa saya berpikir begini ya gitu. Saya aja nggak setuju sama tulisan saya sendiri kok. Setelah 10 tahun, kalau orang terus berjalan, setelah 10 tahun dia tahu tulisannya udah out of date gitu loh. Jadi tulisan-tulisan lama itu tidak bisa dijadikan patokan orang karena kalau seorang ilmuwan itu dia terus berkembang. Itu Ibu dan Bapak, silakan nanti saat UAS saya akan meminta mengumpulkan LOE dan naskah akhirnya. Tapi saya beritahu
daftar pustaka disitasi wajib mensitasi setidaknya satu tulisan saya dan saya sudah kirimkan, ada satu di Persebaya kebetulan dengan Pak Rektor juga gitu, dan dosen-dosen lain di UHN termasuk yang di prodinya dimasukkan sitasinya, jangan terlalu jauh juga mensitasi, tapi boleh karena dia 30 sitasi kan banyak, setidaknya 5 dosen UHN gitu loh, itu boleh. Dan itu adalah sebuah kewajaran karena Anda dididik oleh dosen UHN, perspektifnya tentu akan beda dengan dosen lainnya gitu loh. Itu pentingnya kenapa sitasi itu harus ada dari lembaga yang menaungi atau yang mendidik gitu loh. Untuk UAS-nya nanti yang akan dikumpulkan adalah artikel akhirnya, LOE-nya, sama hal-hal lain yang mungkin yang ada kalau dapat tes proofread boleh sama hasil proofread sama sertifikat proofreadnya boleh dikumpulkan nanti saat ujian akhir semester. Tidak ada menjawab soal di saya ya. Ujian akhir semesternya adalah artikelnya. Bagus kalau sudah terbit, tapi tidak mungkin. Karena jurnal yang benar tidak ada menerbitkan dalam waktu 2 minggu. Jurnal yang benar itu prosesnya kalau Q1 1 tahun lebih. Kalau Sinta biasanya 3 bulan itu sudah cespleng, itu sudah. Cinta 3, Cinta 2, 3 bulan itu sudah ajaib. Biasanya 6 bulan. Tapi setidaknya ada LOE dulu, setidaknya itu naskah Anda sudah dipertimbangkan untuk terbit. Untuk lebih lanjut, apakah akan ada nama nanti dari Prodi? Saya belum menanyakannya. Karena saya mendapat perintah dari Prodi untuk ngajar, saya akan menanyakan apakah saya tidak perlu dicantumkan sebagai penulis kedua, ketiga, dan selebihnya, karena saya hanya minta citasi saja, tapi saya akan bertanya kepada Prodi. Begitu ya. Sesuai dengan kebijakan ini, bagaimanapun juga perkuliahan itulah kebijakannya Prodi. Saya tunduk pada kebijakan yang mungkin. Apakah cukup dengan mensitasi saja, ataukah perlu hal-hal lain? Saya akan informasikan setelahnya, tapi yang pertama disiapkan dulu sebaik-baiknya artikel Anda, setidaknya kualitasnya S2 lah ya. Saya tidak nuntut Anda kualitasnya profesor. Tapi saya sudah tahu, oh ini sudah S2 kualitasnya, udah ada datanya walaupun megaburan pembahasannya itu loh. Ngerti saya? Oh datanya udah ada, tapi pembahasannya bolak-balik megaburan nih, harusnya dari sini jadi di sini, itu masih oke, itu oke, it's okay itu, no problem. Udah ngerti saya, oh dia menginterpretasikan salah, datanya benar kok. Saya, oh dia boleh ngerti yang datanya pendidikan gitu loh. Harusnya harusnya lebih bagus jadinya. Tahu saya itu standar S2 nggak apa-apa. Tapi jangan sampai data pun tak ada ya. Datanya nggak ada, gimana bilang standar S2 makalah yang dikumpulin. Aduh, lucu-lucu. Nah, yang kedua, jangan memakai foto dari internet. Minta saja kalau nggak sempat, misalnya ke air terjun, ke melukat, tempat melukat apa misalnya ya. Kalau ibu dan bapak nggak sempat ke situ, minta aja teman guide lokal di sana untuk jebret foto, terus minta foto yang terserah, Anda mau bayar Anda mau minta kan terserah, itu hak Anda ya. Kemudian nanti di fotonya itu kan ada keterangan, kasih keterangan foto nama penulisnya. Yang penting kan udah minta sama yang jebret. Ya, siap Bu Dokter. Ya, jangan pakai nyari gambar di internet, nggak boleh. Itu untuk karya ilmiah itu ditolak. Saya sering kok minta-minta foto sama junior saya, kamu punya foto waktu melasti nggak? Saya perlu foto itu. Tapi saya pakai nama saya ya, gitu loh. Kan nggak apa-apa kalau kita pernah saling bantu. Atau yang di Singaraja, cariin 2 foto di anu dong, gitu. Misalnya di mana? Di Lovina dong. Aktivitas ini, ada turisnya, ada ini. Tapi nanti fotonya saya minta ya, kasih dia uang bensin kan boleh. Saya sering begitu. Ya Bu Dokter. Bu Dokter. Terima kasih ya, banyak. itu lagi satu ya. Itu dah pokoknya udah oke dah kalau sudah diperbaiki, itu udah kelihatan dah ya.
Setidaknya kelihatan artikel dulu, kanggo, kemudian dapat LOE, kanggo dah, lulus dah di mata kuliahnya gitu loh. Mumpung Niki liburan, liburannya pusing. Ya Kang Yang liburan 2 hari aja ya, berlibur 2 hari biar ada aja story berlibur gitu. Ya, ada yang berlibur ya tetangganya. Habis itu kerja lagi gitu. Oke, saya hanya ingin marah-marah itu saja buat hari ini. Amburan nih sampun lingser-lingser di marah-marah itu. Ada juga kelas S1 lingser-lingser yang marahin juga kemarin gara-gara artikel juga. Biar terkesan nih kalau nanti Bapak udah tamat segitu, apalagi udah profesor misalnya kan, ingat waktu kuliah S2 tuh gua dimarahin sama Bu Surti tahu. Apa gara-gara artikel? Dibilang artikelnya makalah standar anak SMA dikirimin. Nah, itu kan ingat pas itu. Pernah dimarah-marah Bu Surti lewat Zoom gara-gara artikel deh. Gua ngutip tahun 1972 waktu itu deh. Marah-marah dia. Oke, itu saja. Silakan berlibur sambil mengerjakan. Bila ada yang belum saya revisi misalnya atau apa, tolong di chat saya. Kemarin saya minta maaf agak slow respon banget ya. Slow banget respon saya, tapi saya berupaya selalu merespon. Semoga upaya saya dihargai. Tapi memang benar saya sedang ini sesuatu ngurus terkait kampus gitu loh. Jadi saya lumayan slow respon kemarin. Sementara setelah semua hal-hal pekerjaan besar selesai, saya bisa respon lebih cepat Ibu dan Bapak. Termasuk yang sempat bilang soal apa gitu, saya sudah telepon pihak propertinya, katanya sedang banyak sekali ada proyek, mereka akan segera. Saya bilang setidaknya besok ya sedang. Oke. Biar bisa ditangani karena Ibu dan Bapak harus dapat LOE dan proses di jurnal itu juga lama ya teman-teman. Apalagi tidak kenal jurnalnya biasanya tidak dimaju-majuin tuh, masih submit aja terus. Pastikan jurnal yang dikenal ya biar bisa ditelepon editornya. Minta LOE-nya. Oke, thank you kalau begitu. Selamat berlibur. Kita akhiri. Om Santi Santi. Santi. Terima kasih Bu. Sukses semua Bu Dokter. Materi semua. Ini mohon maaf sekali lagi dimarah-marahin ini ya. Tidak apa-apa. Untuk kebaikan kita semua. Oke, siap ya. Ya, selalu terus mohon arahan bimbingannya. Ya. Ayo. Aduh, mantap. Oh, Ntar kualitas anak SMA, Pak Dirge. Para prase. Oke. Ingat para prase. Nah, soalnya kan kita nggak pernah dikoreksi. Kayak kemarin-kemarin nggak pernah ada koreksi. Kan Minta udah tolong dong langsung teman-teman email note-nya. pribadi Ki. Masalahnya bikin artikel Email itu, pribadi, cek emailnya masing-masing. Pak D, bikin Ya. artikel itu kan nggak semudah yang dikatakan. Iya. Emangnya seminggu 2 minggu jadi. Mana ada? Ya sama kayak ngerayu cewek kan, nggak bisa sehari kelar. Ada istriku dengar nggak enak aku ya. Ada istriku. Teman-teman minta tolong banget nih notes-nya di copy paste dong. Saya nggak kelihatan soalnya notes-nya. Thank you. Oke.